Kalau di minggu lalu kita bahas pemain underrated per posisi itu lama banget. Lama banget. Menit. Sejam hampir sejam. Ya, ini pengganti Alfred Bawazir BTW Arsenal juga jadi kita hadirkan biar impas. Cuma karena terlalu lama editor udah mengancam kita untuk lebih singkat. Jadi gua bagi porsinya. Muhammad kiper. Underrated kan topiknya dulu dong guys tahu. Udah tadi. Udah underrated sekarang. Sekarang overrated. Jadi untuk Muhammad kiper overrated, Doli gelandang, gua forward dan Ihsan defense. Sebelumnya like juga subscribe, kita 10.000 udah mantep banget, terima kasih banyak antusiasnya. Ada giveaway kan bang? Ada dong, lihat ya. dah pokoknya, jangan ketinggalan tuh di Instagram, lumayan jersey oversize keren, bahannya enak, adem tuh cotton combat pokoknya. Oke, langsung saja kita tulis siapa pemain overrated 20 tahun terakhir lah, sama kayak yang underrated kemarin. Siap. Gue juga nih, kalau untuk gue sorry banget ya pecinta sepak bola, tapi Pecinta sepak bola, gue harus banget. kasih analisis gitu, kasih analisis. Ya udah. Oke. Buka sekarang ya. Tapi sebelum gue buka nih biar gak salah persepsi overrated itu Langsung diklarifikasi Iya, dulu. bukan. Ini Definisi dulu, definisi. buat penonton jadi tahu. Ada overrated di rate dengan harga mahal tapi ekspektasi kecil. Itu kan overprice beda. Ini Tapi kan overrated. ada orang yang menyamakan biasanya iya, gitu. iya, Wah, ini harganya harusnya nggak segini nih dengan Iya. kualitasnya. Ada pemain yang di rate-nya dia selevel ini tapi impact-nya itu ke tim nggak sebesar itu. nggak sebesar itu. Aduh, makasih ya udah dijelasin. Gitu. Jadi ada perspektif lain. Oke. Ya, Langsung udah. aja ke kamera. Siap, let's 1 go. 2 3. Waduh, Ronaldinho. Berarti kiper Donnarumma, Iya. back Chris James. Oke. Dari fans Chelsea sendiri. Ya. Midfield Paul Pogba, penyerang Ronaldinho. Oke. Keren. Bang Gudo keren, siap-siap keren. pemainnya meledak ya. Makanya kan gue bilang di awal dulu biar pada paham. Siapa nih mulai duluan Dari nih? kiper lah, Dari dari paling kiper atas. lah. Kiper aja Adil. Oke, Kiper. siap. Jelas menurut gua Donnarumma karena pas dia awal di Milan itu digadang-gadang jadi next Buffon. Ya next Buffon. udah capek ya. next Buffon. Penek Tapi denger keren banget sih dia umur 16 sudah di start. Iya, Ya, betul. memang itu betul sih. Cuman begitu dia pindah ke PSG, Ya, gua akuin. turun banget performanya. Lu dari apa? Dari shot stoppingnya menurun, on the ball-nya juga menurun. Terutama yang kemarin blunder pas lawan Newcastle tuh. pas Oke. itu, Ya. itu unforgivable banget sih menurut gua untuk pemain yang digadang-gadang sebagai Iya. itu tuh. Iya. Kalau Kayaknya- kayaknya dia stagnan di umur yang lumayan muda gitu. Betul. Iya. Ya. Ini Donnarumma tuh waktu pas Euro Italia juara bagus gak sih dia? Bagus banget. Oh bagus. Gue inget Bagus banget pas banget. penaltian lawan Inggris, gue ngelihat anjing ini kiper gede banget Iya, gawangnya iya, kecil. iya. Gimana mau Iya. masuk nih Iya. Saka? Saka. Cuman gue setuju, tapi gue lebih ke decline ya, karena dia ngangkat Milan itu luar biasa. Oke. Gue menyamakan Donnarumma di Milan kayak De Gea di MU. Ketika Oke. depan lu bapuk, back lu bapuk, lu punya salah satu pahlawan. Itu yang gue rasain di Milan. Dari umur 16 tahun, gue yakin kalau kiper bukan Donnarumma pada saat itu Milan Abiati. justru gantiin Abiati. Oke. Itu Milan the gone, tapi banyak save dia, banyak penalti yang dia hadapin, dia bisa akumulasi. Ya. Itu menjadi poin plus. Tapi emang kepindahan ke PSG, gue Ya. setuju banget. Decline dari segi performa, mental. Terus dia ke Milan juga kan kemarin ke San Siro dihabisin tuh, Ya. dilemparin duit. Itu menurut gue keputusan terburuk sih dia. Dan dia kan sebenarnya yang bikin dia hilang itu dia mendeklar sebelum Euro, gua mau abisin kontrak di Milan dan gue pindah secara free. Itu fatal. Iya. Oh gitu. Iya, Akhirnya dia gitu. nggak terjadi Fatal kan? banget. Terjadi. Oh terjadi. Oh, terjadi. Dia kan ke PSG itu free. Terus kenapa Milan marah-marah banget sama Donnarumma? Hampir Dia kan lemparin akademi. Akademi dididik dari uang. Iya, Emang ibaratnya. fans Milan yang lebay juga kan nggak bisa nerima pemain pindah. Bukan cara dia ngomong itu yang nggak diterima. Dia tuh dari Kayak nggak setahun ngaragain ya. Oh free, soalnya harusnya kalau dia mau bisa kan dia ada dia uang setahun buat sebelumnya udah ditawarin kontrak. Kenapa dia ngelakuin itu? Dia nggak mau, dia nunda. Waktu itu kan agennya Mino Raiola. Dia tunda, tahan sampai Januari, Februari. Nah terus datanglah PSG. Sebelum musim berakhir itu udah deal. Paham nggak lo? Tapi Itu pas, yang bikin. pas itu tuh Milan udah mulai naik belum? Udah 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 mulai naik. Udah mulai naik gitu. Kayak jahat banget ya bocah akademi, maksudnya Nah itu kalau maksud bisa gua timnya gitu loh. dapet Ibarat uang kan. lo kayak Bukayo Saka nih. minta keluar free. Bukayo Saka tiba-tiba minta free pindah ke MU. Itu gue Wah. bayar. Kayak gitu Biar maksudnya. Gue bakar itu. Iya. Nah Donnarumma posisi seperti itu. Dia memang mendeklar bahwa gue mau pindah secara free.
Keputusan itu diambil sebelum Euro ditendang, satu bola ditendang. Aish. Jadi dia waktu juara itu status main PSG. Oh, Bukan status main Milan. Iya. Tapi kalau untuk bilang Ya. overrated dia setelah dipindah PSG Ya, itu gue setuju banget. Cuman kita nggak tahu ya, mungkin manusia ya. Manusia kan ada merasa. Kayak psikologis sih nggak sih? Maksudnya gini, Iya. pemain bola tuh manusia juga. Iya, Maksud betul. gua apa? Bukannya tidak mungkin ada rasa-rasa nyaman dia di Iya. PSG. Dia nggak Mungkin nyaman. PSG tim yang Tekanan. ada. Iya. Cuman dalam satu sisi juga gajinya besar, Nah, sudah menang di- Euro ya. di Milan juga karirnya udah oke. Iya, Di mungkin. PSG juga ambisinya juga apa sih? Maksudnya setiap tahun pasti menang League One, Champions Ya. League paling Champions ya. League Iya. juga. Iya. Mungkin gue bisa bilang dia prime-nya kecepatan Iya, gitu. betul. Gue bisa bilang gitu, dia Dan kecepatan. dia udah di posisi nyaman, dia Nyaman. di posisi dia udah jadi kiper hebat, akhirnya Iya. decline gitu. Oke. Ada kiper-kiper baru mungkin Oke. ya. Jadi inilah. Chris James, Chris Chelsea James. fans. Chris James. Tapi yang bener sih kalau menurut gua. Iya, Ya, gue setuju gimana, banget. gimana? Ini pemain waktu pas dia awal dateng tuh kan waktu pas Lampard ya pelatihnya. Waktu pas Sama Mon berarti dong. sama Mount. Oke. Waktu pas Chelsea nggak boleh transfer di Oh, iya, itu bener. dia kan naik ke tim inti. Hmm? Mainnya nggak bagus awalnya. Mainnya Oke. back pass. Kesel lah gue pas dia main. Mm-mm. Tapi setelah main di final Liga Champion Hmm? udah mulai bukan mulai bagus, jadi dia bagus banget ini Oke. pemain. Tapi setelah gue lupa nih match apa yang membuat dia cedera. Akhirnya berulang-ulang terus cederanya. Main 3 games, cedera 3 bulan. Gitu loh. Ya. Jadi kayak ini pemain tuh sebenarnya kalau dia main selalu perform. Nggak pernah nggak perform, balik lagi ke lapangan pasti bagus. Ya. Tapi ya itu jarang ada di lapangan dari satu Ya. musim paling ya setengah musim aja nggak ada gitu dia main di Ya. Chelsea. Tapi cedera dia ini apa karena dari dianya sendiri? Maksud gua gini, cedera proses penyembuhan itu kan ada andil pemain tersebut gitu Oke. loh. Nah, gua nggak tahu apa Riz James ini orang yang bandel sehingga proses penyembuhannya itu terus berulang. Nah, Ya, gua gitu. nggak Itu tahu. pertanyaan gua Ini- tuh. ini gua nggak tahu ini fakta atau Ya. enggak ya, tapi yang pernah gua baca, setahu gua dia itu menolak untuk dioperasi. Oke. Karena kalau dioperasi proses Recovery-nya. penyembuhannya akan lebih Ya. lama. Nah. Ya kan, bisa aja semusim dia nggak main. Ya, Padahal ya. kalau menurut gua kalau emang itu Yang cara yang diperlukan. terbaik daripada lu main 3 game cedera 3 bulan, nih udah lu operasi aja. Iya. Kali aja bisa jadi nggak Tapi emang- kambuh-kambuhan Menurut gue lagi. segini sih, San, Hmm. gue setuju pertama, gue Iya. setuju banget. Iya. Karena lu fan Arsenal setuju. Gue emang setuju, tapi Iya. kalau kita nyalain pemainnya juga karena cedera, kita nggak bisa nyalain pemain. Iya. Cedera itu udahlah apa ya, efek Force natural, major nggak sih? force Ya. major yang kita nggak bisa kontrol. Jadi gue nggak nyalain Reece James. Menurut gue Reece James adalah pemain yang tekniknya hebat, sangat hebat. Iya. Ya kan? Dia kalau di lapangan ya gue bisa ngomong right back terbaik. Kalau Iya. ada di lapangan, tapi maksudnya dia nggak ada di Ya, lapangan. Yang gue bisa salahkan adalah fans Chelsea yang selalu Ah. di argumen apapun bilang Reece James best right back in the world. Itu Iya. sampai sekarang gue nggak masuk akal gitu. Kalau Ya. dia main, iya. Loh, tapi kan Kalau ngerti nggak? iya Lu nggak iya. bisa pakai logika itu Iya. karena dia tidak main. Iya. Gue bisa Tapi bilang setiap- om gue kalau main bola lebih jago dari Messi, cuman dia nggak main. Iya, tapi Karena- karena James kan terlihat jelas. Dan selalu di compare sama TAA. Oh iya. Dan Walker juga di Nah, bawah-bawah maksudnya gitu. udah waktunya lah, udah nggak bisa compare Iya. pemain dalam Walker yang main 40-50 game satu musim sama Reece James main 5-10 Iya. game dibilang Reece James Iya. lebih bagus, nggak bisa kayak gitu. Turun Gitu. tariklah kata-kata itu Tarik lah, itu yang gue makanya gue bilang overrated, soalnya nggak pantas, logika Iya. itu nggak masuk kalau Iya, ngebandingin. lu nggak main. Iya, lo nggak Iya, main iya, gitu. Masuk. Kan katanya Oleh juga sering bilang best ability Is availability. Kemampuan terbaik adalah kehadiran. Iya, Iya. Itu lo nggak ada kehadiran ya nggak, lo nggak bisa di compare, Iya, nggak juga bisa ya dinilai. makanya. Tapi Ya. kok pas dia hadir dia terbaik. Iya. Ya udah buat fans Chelsea Betul. kasih tahu aja nih, lu jangan bilang best RW SRB, tunggu aja sampai dia konsisten, sampai dia setahun full main, 2 tahun baru lu ngomong lagi, enggak Iya. apa-apa. Dan udah Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's udah go. tahun ketiga dia cedera bangun, ketiga? cedera Enggak lah, bangun. enggak, Bang. Nah, kan Champions League kan 2021. Ya, Dari 2022, iya 2 tahun lah, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Iya, OTW 3 itu OTW kan ya. tiga, Udah iya, OTW iya, 3 iya. dia cedera bangun. Udahlah Capek cukup lah juga ya. dibilang back terbaik di Liga Inggris, udahlah cukup gitu. Capek juga sih emang ya. Iya sih. Iya Oh, bener gue sih, setuju gua banget sepakat. sih. Ya, oke. Paul Pogba, ya emang gua cukup masuk akal. Cukup masuk akal ya. Iya. Karena case gue gini, sama kayak dia, menurut gue dia teknik hebatnya Hebat. parah. Prime-nya Luar one biasa. of the best. Luar Gila. biasa. Dan gue suka banget back yang tinggi, cuman tekniknya gila kayak Abu Dhabi dulu di Arsenal. Gelandang, Gelandang, sorry. gelandang kayak Paul Pogba, Iya. kayak siapa lagi?
Yaya Toure. Yaya Toure yang bener-bener teknik, bener-bener itu Hugo gue Loftus-Cheek. Ah, enggak itu enggak. ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Di Milan cakep, nggak apa-apa. Gua nggak bisa ngatain, sorry. Ya jadi Paul Pogba menurut gue pemain yang emang talent ya. Iya. Talent potensi sangat tinggi dari dulu, dijual ke Juventus dengan harga free ya, gratis. Di Juventus ada 3 musim yang dia, atau 2 sampai 3 musim yang dia konsisten sama Pirlo, sama Vidal, zaman Jeep ya. Iya, zaman Jeep, Marcisio itu semuanya lah. Top Itu lah. dia di Juventus konsisten bagus bagus Top. banget. Bagus banget konsisten. Iya. Top. Tapi sebenarnya ini ada counter dari omongannya Lampard ya. Lampard tuh pernah bilang pas di interview nanya Paul Pogba tuh gimana. Menurut Lampard tuh kalau cuma sekedar kayak flick apa segala macam, banyak pemain yang bisa. Dia bilang Paul Pogba itu lebih fisikal daripada saya, lebih bagus daripada saya, tapi dia nggak menunjukkan di lapangan secara numbers gitu loh. Menurut si Lampard ini seharusnya dia lebih menunjukkan dari numbersnya, assistnya, goalsnya. Ngerti nggak lo? Oh. Jadi di perspektif Iya, Lampard tuh dia- seperti itu. Oke. Padahal secara talenta Pogba itu lebih bagus daripada Lampard. Oke. Talenta ya, jangan Iya. diputer-puter ya, Iya. talenta nih. Oke. Tapi Lampard lebih perform, lebih menghasilkan. Oke, Iya. yang harus lu pisahkan, Lampard itu free kick taker, penalty taker. Itu juga. Dia Iya. ngangkat gol itu kan dari itu. Sepakat enggak? Ya ini gue cuma Enggak, bawa- penalty taker iya. enggak? Bener enggak? Iya. Paul Pogba bukan Iya. penalty taker, bukan free kick taker. Itu pertama. Kedua, dia juga bukan corner taker kayak Lampard. Ya, Jadi itu ya, harus ya. dikesampingkan juga. Ya. Itu Yang perspektif Lampard ya, bukan makanya ini gua kasih tahu, Lampard, ya. Lampard. Jadi menurut gue Dia fans Arsenal tapi masalahnya. Arsenal. mungkin karena faktor attitude, Iya. faktor dia di klub yang salah waktu itu di MU, di manajemen yang lagi bobrok. Walaupun dia menang Piala Dunia di 2018, tapi menurut gua semenjak dia pindah ke MU, Iya. walaupun ada momen-momen spesial, momen-momen keren, Iya. cuman menurut gua nggak ada satu musim yang dia Iya, perform setuju. bener-bener Di MU konsisten. nggak ada. Bukan hebat ya, bagus aja deh, nggak ada Nggak gitu. ada. Bukan yang luar biasa, Iya, musim satu iya. konsisten yang oke, Iya. bagus gitu. Ya, dan di Juve dia jarang cedera. Beda sama di MU. Di Juve itu konsisten main di dengan Kalau sekarang Pirlo Juve dengan yang Vidal. sekarang, Hah? Juve yang sekarang, dia di Do- Juve yang sekarang, doping. Aja Ah, enggak disiplin. Iya, itu lebih parah lagi anjir. Padahal ada beberapa game sebenarnya Pogba tuh yang mainnya bagus banget, terutama yang lawan City City away. 2 gol. Ini- Itu keren banget. Itu keren banget. Oh, yang comeback ya? Heeh, tapi Tuh dia- Gundogan sama Kompany golin 2-0 babak Smalling, pertama. golin juga kan. Iya, Smalling tuh Pogba sundulannya Iya. keren, dia cara tarik, wah itu best. dia nggak Salah bisa satu itu. best game dia tuh Iya. menurut gua lawan City tuh. dia nggak Saya bisa menurut gue konsisten. Paul Pogba salah satu pemain yang kena virus Gen Z juga Oh gitu. iya, Yang Gen- rambut joget. Iya, Gara-gara iya, ketemu iya. Lingard. Nah, Dep. ini kasih tahu Lampard juga nih. Dia Ah. punya unggul segi angka perubahan rambut. Ya, kebanyakan main sama Lingard. Iya, Iya, virus-virus Gen Z virus yang kayak Lingard. wah, party Iya, ini itu itu. Capek lah. Itu capek banget. Udah lah, maksud gue faktanya dia masih sering diomongin sekarang menurut gue ya, walaupun dia orang yang hebat, pemain yang hebat, cuman bener-bener potensi yang wasted, yang banget. sangat Setuju wasted gue. gitu. Tapi itu kan zaman-zaman tahun berapa ya? Tahun 2013 berarti Iya, ya. 2013. Itu tuh selalu, kalau misalkan dulu pas kita sekolah ya, pasti kan suka kayak bikin best 11 gitu ya. Iya. Pogba tuh selalu masuk Iya. di tengah tuh. Karena dia skillful di Juve, bagaimana Iya. dia ngangkat permainan. Dan ikonik juga sama rambutnya. Ikonik ya. Iya. Tapi Bagus sayang banget aja memang. sih, sayang aja. Ya gitu sih. kalau Ini gua. Gimana? Oh, nggak jadi tutup. Ini gimana nih? Ah, Masa Ronaldinho? nah, ini. Tapi emang Primax sedikit. Nah, ini gue mau jelasin Oke. kenapa gue ngangkat Ronaldinho. Kalau lu di media dimanapun namanya kan selalu Best. Iya. bandingannya sama Zidane. Skillful. Sorry, menurut gue jauh di bawah Zidane. Jauh. Dari segi impact ke tim. Ini gue di sini ya, frame Iya, di sini biar iya. di-cut di TikTok cuman dia ya doang. nggak apa-apa. Jadi lu harus pisahkan prime sama konsisten. Menurut gua Ronaldinho itu prime, bukan konsisten. Dari dia awal mulai karir, dia prime masih coba. Siapa? Ronaldinho. Barca, Barca. That's it. PSG? Enggak ya? Enggak. Milan, Enggak. Milan enggak. Ngangkat apa di Milan? Dia hanya prime 2-3 tahun. Ballon d'Or Brazil 2002 dia ada kan? Enggak. ada tapi bukan inti. Dia cadangan. Masih kecil ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu secara skill, Oke. gua nggak deny. Yes. Ini one of all time. Gitu. Lu melihat dia skill, lu terhibur dengan aksinya, entertain, top. Oke. Tapi untuk lu impact ke lapangan, sorry, menurut gua dibandingkan dengan glorifikasi yang ada dan hasil impact ke tim tuh jauh, Jauh. timpang. juga kenapa Pep ngebuang dia dari Barca nggak? Nah, exactly. Hmm. Sebenarnya gue gue bisa kontes
Gundo dan semuanya di sini yang bilang dia overrated. Kenapa? Karena menurut gua kasus Ronaldinho ada kasus yang unik. Karena dia bukan hanya di rate karena performance dia. Iya. Dia di rate karena kontribusi dia yang dia berikan ke budaya sepak bola. Ya, Ya kan, dengan cara mainnya, dengan ya. rambutnya, Makanya gue ya. sebagai simbol sepak Iconic. bola. Ya. Apalagi pada zaman tanda kutip globalisasi sepak bola tuh dimulai di mana semua Ya. orang nonton TV Ya. satu dunia, TV baru ada. Betul. Ya kan? Ya. Nonton Piala Dunia 2006 dengan Jogo Bonitonya. Jadi kalau overrated secara performance gue sangat setuju. Itu Ya maksud kan? gua. Ya. Makanya gue bilang di awal harus lu pisahkan. Secara impact ke tim, lu ketika di rate seperti Ronaldinho yang ada di mana-mana namanya, lu harus form mengangkat tim lu, eksistensi juara per musimnya itu ada. Tapi nyatanya itu sorry, enggak. Iya, kalau dari segi performance jauh. Enggak, jauh tapi dari- influence gua akuin iya. Nah. Makanya kalau Ronaldinho di rate sama Zidane, sorry, Zidane di atas jauh. So, Karena Zidane influence tinggi, performanya juga ya tinggi. lu gitu. lihat gimana dia di Juve, di Real Madrid, ya. di timnas sebagai kapten, sebagai leader. Ronaldinho sebagai part of Jogo Bonito yang tahun 2000 ke bawah lagi booming dengan Ronaldo, dengan Rivaldo, dengan pemain lainnya, dia terangkat dengan skillnya. Tapi apa skill yang dia lakukan di lapangan ketika bermain 90 menit, menurut gua hasilnya itu harus bisa jauh lebih baik. Impact Setuju, dari setuju. apa? Dari angka berarti. Pasti. Dari angka, dari Bukan dari gol dia ya, impact ke tim. peraihan. Lu ngangkat impact. tim lu nge-carry tim lu dari bawah. Nggak hanya dari angka doang ya. Iya, karena Barcelona 2004-2006 itu prime dia. That's it. Iya. Dia pindah ke Milan, nothing. Sebenarnya ada miripnya Paul Pogba sih, di mana Iya. Ronaldinho masalah attitude, masalah lifestyle Sama. sangat tinggi. Iya, Party. iya dong. Gue denger ceritanya Messi katanya mereka setiap latihan Iya, abis mabok. mabok apa. Iya. Ya anak Brazil lah. Brazil. Ya. Amerika Latin. Jadi gue mau ngasih insight bahwa lu harus bisa bedakan prime. Prime itu masa tertop lu. Oke. Tapi dengan lu konsisten di klub, impact ke negara. Dan Iya. gue tidak lihat itu di Ronaldinho. Kalau Ronaldinho konsisten aja, gue yakin dia lama di Barcelona. Iya. Lebih lama. Dan dia di Milan bawa impact. Iya. Nggak ada. Sebenarnya kalau gue mau tarik ke episode sebelumnya yang kita ngomongin underrated, Iya. kalau kita ngomongin impact, jawaban gue kemarin Raul dibanding Iya. Ronaldinho sebagai negara mengangkat Jauh. negara, mengangkat klub jauh. Raul lebih Jauh. impact. Cuman namanya didengar-dengar kan sekarang Ronaldinho kan. Iya. Soalnya memang ada Iya. signifikan budayanya gitu Ya, Ronaldinho gitu. dan juga kan kalau kita di Indonesia pun biasanya skill lebih diutamakan, orang gocek, orang ngolongin. Bener lagi. Iya kan? Iya Orang lagi. lempar free throw. Iya, Untuk itu kan tipe entertainment. jaga ya entertainment. Serius. Iya, bener. Ketawa. Betul. Kok ketawa? Enggak ada masalah. Aman. Nah, Lemparan jauh gitu ya. iya. Nah, maksud gua penonton juga harus tahu dari sekarang konsisten dan prime gitu. Gua pernah ngomong bahwa menurut gua pemain terbaik Brazil sepanjang masa itu Neymar, bukan Ronaldinho, bukan Ronaldo. Kenapa? Neymar itu konsisten nge-carry timnya. Oke. Kalau lu bilang lifestyle Brazil, Neymar jelek, setiap Februari cedera. Tapi ketika dia masuk lapangan, dia berbuat. Lihat di Barcelona, lihat di Paris Saint-Germain. Itu maksud gua. Itu tidak ada di Ronaldinho. Ronaldinho setelah dari Barcelona ke Milan, nothing. Padahal masa itu ada Beckham juga, ada beberapa pemain lain, tapi gak ngangkat Milan. Mungkin secara komersil marketing ngangkat, tapi untuk hasil perkembangan influence pemain untuk ini, wah, gue bilang nggak ada. Zidane jauh banget, gitu. Oke. Ya. Thank you banget, Doli, Muhammad, Ihsan. Ya. Sebelum Ya. gue tutup, gue mau bikin klarifikasi. Kita semua dari tim Grombol Media mendukung semua individu di tim nasional. Ya kan, mungkin tadi keliru. Kita menurut Oh, kita semuanya jago, mau Oke. dengan skillnya Iya, sendiri. betul. Dan selamat sudah masuk ke 16 besar. Itu Ya, dia. ya. Bukti kan Aduh. kalau nggak ada itu kita mungkin Aduh. nggak ini. Betul. Itulah, Terima nanti kita kasih buat sudah khusus aja. membawa Indonesia bangga. Terima kasih coach. Kemarin TikTok Bang Guno bikin juga TikTok ya kan tentang piala Iya. piala Siap. Alhamdulillah responnya bagus dan sesuai. Tadi gue juga bikin lagi. keren. Kita lihat semoga 8 besar dan 4 besar. Oke. Jangan lupa follow Grombol, Hakim Garis and Partner, Partners. ada Arsenal Fox, ada Bang Guno di TikTok biar kita lebih semangat lagi kontennya. Thank you dan let's go. Let's go.